Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Semoga semuanya masih tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Oh ya, hari ini Ustazah akan memberikan materi pelajaran Bahasa Indonesia di tematik 3A tentang ciri-ciri makhluk hidup. Buka bukunya halaman 3 ya. Sebelum ke materi, coba kita perhatikan yuk gambar berikut ini. Benda apa saja yang ada di dekat Bella? Ada apa ya? Di kanan, kirinya Bella. Terus apa saja benda yang termasuk benda mati? Kemudian apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Coba sebutkan. Benda apa saja yang ada di dekat Bella? Ada bola, ada kucing, roti, kursi. Lalu apa saja benda yang termasuk mati? Ada kucing. Apakah kucing termasuk benda mati? Bukan, tetapi yang termasuk benda mati yaitu bola, kursi, ya. Kemudian apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Ada kucing dan tumbuhan. Lalu apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Apakah manusia perlu makanan? Apakah kita perlu makan? Tentu, karena untuk bisa bertahan hidup. Nah, manusia butuh makanan. Begitupun hewan, juga tumbuhan. Kita membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan seperti ada di sayur-sayuran. Lalu ada juga di hewan seperti daging ya. Nah, itu makanan manusia. Lalu ada lagi makanan hewan. Kalau makanan hewan itu bermacam-macam. Bisa mulai dari tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan membutuhkan makanan? Tentu, tumbuhan juga termasuk makhluk hidup yang membutuhkan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air, yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau manusia dan hewan tidak bisa seperti tumbuhan yang membuat makanannya untuk sendiri. Berikut ini akan ada penjelasan bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ditonton ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian
kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Wah, seru ya video yang telah kita tonton tadi. Lalu, apalagi ya ciri dari makhluk hidup? Ternyata makhluk hidup itu cirinya bergerak. Kita dapat berjalan, berlari, bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kaki. Sedangkan hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara melompat seperti kelinci, ada yang berenang seperti ikan, ada yang melata seperti ular. Lalu tumbuhan pun bergerak, seperti ada daun putri malu. Jika kita sentuh, maka daun tersebut akan menutup. Selanjutnya, batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Batang melakukan gerakannya dengan mengikuti dari mana cahaya matahari berada, maka batang tersebut akan mengikuti arah yang ada. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini dicukupkan dulu ya. Jika ada yang belum mengerti, silahkan tanyakan melalui WA Ustazah. Kemudian, kerjakan di buku paket tematik A, halaman 3, ayo berlatih, halaman 4, ayo lakukan, halaman 5, ayo berlatih, dan halaman 12, ayo berlatih, serta ayo mencari tahu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.